Salam saudara-saudari terkasih, haleluya. Pada hari Sabat yang mulia ini, tanggal 15 Juni tahun 2024, izinkan saya pada saat ini untuk saya mau bersaksi tentang kesaksian pribadi, tema tentang kesaksian pribadi, menjadi pelayan Tuhan dalam perjanjian baru. Haleluya. Itu tema. Dengan demikian sehingga bisa mengenal, haleluya, bisa mengenal bahwa kenapa bisa jadi pelayan perjanjian baru. Haleluya. Untuk melayani Tuhan di akhir zaman. Ya, jadi seperti hamba-hamba Tuhan lain, seperti kita lihat di mana para nabi perjanjian baru, perjanjian lama, terus mereka dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan, terus di para rasul di perjanjian baru, 12 rasul dipanggil Tuhan menjadi pelayan perjanjian baru. Terus demikian pula dengan hamba-hamba Tuhan banyak yang sekarang akhir zaman Tuhan pakai menjadi pelayan perjanjian baru. Haleluya. Pada saat ini saya akan bersaksi tentang panggilan Tuhan menjadi pelayan perjanjian baru. Baik. Dengan demikian sebelum kita panjang lebar saya bersaksi singkat, kita terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, akan percaya pada saat ini hamba mau bersaksi pribadi tentang kesaksian pribadi di mana Engkau telah memanggil hamba-Mu menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi keledai-Mu, haleluya, di alat-Mu di akhir zaman ini untuk penamatan rencana agung Tuhan, di mana berita yang kudus dan tidak terbinasakan datang dari timur ke barat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai. Dengan demikian, dengan adanya hamba bersaksi tentang di mana Bapa Yeshua memanggil hamba-Mu menjadi pelayan-Mu, haleluya, itu menjadi suatu kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang juga mengenal diri mereka bahwa mereka juga adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sama-sama sedang kami kerja di kebun anggur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya bersaksi tentang pribadi saya, saya bacakan dulu firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang tadi datang sebelum saya bersaksi ini, firman Tuhan waktu saya mau bersaksi tentang kesaksian pribadi saya minta supaya Tuhan kasih firman Tuhan sebagai dasar untuk saya bersaksi. Lalu firman Tuhan ini yang diturunkan tadi waktu saya berdoa, tanya Tuhan kasih firman Tuhan ini. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, itu ayat itu yang tadi Tuhan turunkan, Tuhan memberikannya menjadi dasar untuk saya bersaksi akan kesaksian pribadi saya, di mana Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan yang sekarang saya ada lagi bersaksi secara di dalam channel saya. Haleluya. Baik, itu dasar firman Tuhan kasih. Haleluya. Saya bersaksi yang berhubungan dengan yang pernah saya alami dalam hidup
baik itu dari pribadi saya, dari orang tua maupun juga dari hamba Tuhan bernubuat. Saya akan bersaksi. Yang pertama itu saya itu, nama saya Melianus TKG. Saya berasal dari daerah Kabupaten Deyai sekarang, daerah Tigi. Tapi saya marga TKG itu berasal dari Tage, Paniai sana, Tage. Itu nama saya lengkap. Lalu saya sebelumnya itu, dari sejak kecil itu saya pernah mimpi tentang Yesua itu sendiri, dimana mimpinya saya tidak cerita di sini karena mimpinya itu proses pikul salib, dimana saya harus berjalan dari daerah Tigi Wagete yang sekarang saya ada, berjalan dengan pikul salib yang berat menuju ke daerah Tage. Daerah Tage itu daerah tempat kami punya kampung di sana. Dia dari distrik Yatamo, wilayah dari Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah. Haleluya. Jadi di mana Yesua itu berjanda dari daerah Deyai, dari Wagete Tigi, itu berjalan menuju ke Dimia. Dimia itu Tage di sana. Dalam perjalanan dia itu saya mengikuti dia. Itu waktu kecil dan supaya saya ingat-ingat itu visi yang Tuhan kasih waktu masih kecil-kecil. Ya, sampai saya jadi pegawai, latar belakang selesai SMA jadi pegawai. Lalu saya sebelumnya itu, tadinya itu saya itu latar belakang dari orang dosa, dari mantan dukun, pernah dukun apapun itu pernah saya terlibat. Ya, puji Tuhan, sampai pada waktu ibu saya, mama saya itu waktu sebelum dia mau mati sebelum 2 minggu itu, dia beritahu saya juga teringat dari itu. Dia bilang begini, kamu punya bapak itu dia mati. Setelah dia mati itu, kamu dikandung dalam perut saya itu baru 2 bulan. Baru 2 bulan, tapi saya tidak rasa bahwa dalam kandungan saya itu ada kamu, janin. Nanti 3 bulan itu baru saya mulai rasa bahwa ada janin. Tapi saya biasa pertimbangkan, kok ini jadi janin dalam diri saya ini? Diri saya ini kok bapaknya sudah meninggal. Jadi ini anak dari mana lagi? Dia sering berpikir. Tapi terakhir dia bilang itu bahwa setelah 3 bulan saya rasa baru saya teringat bahwa itu anak dari kamu punya bapak yang bungsu. Dia kasih tahu seperti itu, dan dalam suatu doa itu dia berdoa. Di situ saya ikuti doanya. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, ini anak saya ini yang bungsu ini Tuhan kasih kepada saya, sehingga saya mengandung dan membesarkan anak ini, saya pelihara, sehingga nanti kalau dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia jalan, kemanapun dia tugas, ya itu Tuhan Yesus ada di kepala barisan, harus sama-sama dia. Jadi saya tangkap dia punya doa itu suatu pagi, 1 minggu sebelum dia mati itu dia berdoa seperti itu. Sehingga di situ saya rasa. Jadi waktu itu saya belum bertobat. Pada waktu mama ini almarhum itu dia masih hidup, itu saya belum bertobat. Haleluya.
Jadi setelah saya tangkap doa dia, baru dari situ saya rasa, berarti mungkin mama ini dia mendapat suatu penglihatan atau pernyataan sehingga dia bisa berdoa sampai seperti itu. Ini bukan sebenarnya anak. Ini baru 2 bulan saja bapaknya meninggal. Tidak mungkin jadi anak, tapi ini mungkin jadi anak. Ini berarti Tuhan Yesus yang kasih, sehingga Tuhan Yesus harus pakai dia ketika dia pergi kemana saja pergi. Itu doa. Dari situ saya tangkap itu doa ini seorang ibu. Haleluya, itu pada tahun 95-96. Ya, setelah itu saya masih melakukan dosa sampai tahun 1997 98 itu saya sakit besar. Sakitnya itu hebat sampai saya sudah mati. Tapi saya naik ke surga tingkat tangga yang ketiga mau naik. Lalu Tuhan bilang itu turun kembali. Tapi ada malaikat, mereka bilang turun, kamu turun. Satu waktu saya turun kembali, saya lihat penglihatan. Waktu saya turun kembali, saya lihat penglihatan pertama itu ini. Saya lihat itu tali benang putih. Saya naikkan layang-layang tinggi di langit yang biru. Talinya saya pegang, tali itu layang putih. Jadi satu pas kena di sini talinya, di testa satu di hati. Itu yang pertama. Penglihatan kedua Tuhan perlihatkan itu ada satu pohon yang dia tiba-tiba tumbuh besar. Tiba-tiba pohon itu dia berbuah lebat. Buahnya bagus-bagus sampai dia ini. Saya lihat penglihatan kedua. Penglihatan ketiga saya lihat itu, saya lihat macam saya seperti seorang tentara, tapi ada duduk di atas ini, ada berdiri di atas tembok. Papua itu seperti tembok besar. Baru pegang anak panah tembaga, baru menghadap ke sebelah barat. Saya lihat 3 penglihatan itu. Setelah lihat 3 penglihatan itu, tadi sakitnya napas semua sudah hilang. Saya sudah mulai pulih, sembuh. Ya, setelah pulih sembuh, ya saya menyerahkan diri karena latar belakang saya pada waktu itu masih Katolik. Tapi begitu saya lihat penglihatan suara Tuhan, roh Tuhan membawa saya untuk saya harus memberikan diri baptis menyelam. Di situ ada jaringan doa, persekutuan doa. Saya menyerahkan diri setelah saya sembuh dari sakit ini, menyerahkan diri untuk bertobat. Setelah itu dibaptis menyelam. Baptis menyelam di salah satu gereja di Nabire. Setelah baptis menyelam selesai, lalu saya karena saya harus pergi ke Jayapura untuk tugas belajar. Di Jayapura itu, sebelum saya pergi ke sana, ada seorang hamba Tuhan, dia beritahukan, dia beritahukan bahwa dia bilang sekarang kamu harus pergi tugas belajar. Dia kasih tahu seperti itu. Saya ingat kata apa yang dia sampaikan itu hamba Tuhan ini. Saya ingat kata-kata itu terus sampai saya memang tugas belajar Jayapura, tapi saya harus beribadah di salah satu ibadah di Jayapura, yaitu di Bukit Kesucian Abepura Jayapura. Itu pada waktu itu Pendeta Mulyawan Suditomo. Jadi hari pertama saya ikut ibadah di situ, masuk hari pertama itu saya memperkenalkan diri sama Bapak hamba Tuhan Mulyawan ini. Saya datang dari Wagete, saya mau ikut ibadah di sini karena sementara saya lagi tugas belajar. Haleluya. Beliau bilang begini, kalau kamu datang dari Wagete, kamu harus pegang firman Tuhan baik-baik, karena semua rahasia duraka neraka itu akan dibongkar dari Wagete. Langsung saya tanya, Bapak pernah sampai di Wagete? Dia bilang tidak. Tuhan sudah kasih tahu saya, Bapak di surga sudah kasih tahu saya. Jadi pokoknya kalau kamu
sudah ibadah di sini pegang firman Tuhan baik-baik, karena semua rahasia durhaka neraka itu akan dibongkar dan wagete. Ya, saya antara percaya dan tidak, karena saya belum banyak begitu mengenal, karena saya orang baru, jadi antara percaya dan tidak. Tapi saya selalu ingat apa yang dikatakan itu oleh Bapak hamba Tuhan Bapak Mulyawan. Ya, jadi setelah itu saya sudah ikut ibadah itu di tempat itu sudah hampir 2 tahun. Tahun 2000 itu Bapak Mulyawan ini suruh kami harus puasa. Kami harus puasa, dan sebelum puasa masuk itu setiap hari Jumat saja puasa. Lalu beliau menyatakan bahwa dalam puasa ini sekarang kamu minta, harus kamu minta semua kamu masing-masing. Apa yang kamu mau minta dalam doa puasa. Di situ saya itu mau minta untuk dan kami tulis masing-masing untuk bawa dalam puasa. Jadi saya minta hikmat dengan karunia membedakan roh, 2 itu saya minta. Jadi kami lakukan puasa itu setiap hari Jumat saja itu hampir 2 bulan. Haleluya. Jadi masing-masing sudah tulis, saya tulis membedakan karunia hikmat dan karunia membedakan roh. Haleluya, 2 itu saya minta. Puji Tuhan, setelah 2 bulan dalam puasa hari Jumat saja untuk meminta. Pada waktu itu, jadi suatu malam jam 12 malam, biasa ibadah pergumulan malam di Jumat malam. Ya, sebelum hari Jumat itu malam ke tempat ibadah, saya sekitar jam 5, sekitar jam 3 dari tempat saya tinggal. Itu saya lagi masuk doa, tapi tiba-tiba itu saya lihat seperti bunyi dari langit itu, langit dia terbuka seperti orang dari langit itu, atau seperti malaikat atau orang dari langit langsung berdiri di atas tempat dan saya ada berdoa. Saya kaget. Begini tiba-tiba ada darah yang turun. Jadi darah yang turun ini, satu di percikan darah itu, satu kena di sini, satu kena di ibu jari ini, satu kena di ibu jari tangan, ibu jari kaki kanan. Haleluya. Saya juga heran-heran dan saya berdoa. Saya lihat penglihatan seperti itu. Saya pikir, berarti ini mungkin apa yang kami sedang puasa meminta ini mungkin Tuhan berikan kepada saya ini. Haleluya. Jadi setelah itu malamnya kami harus ibadah di tempat yang Bapak Mulyawan, Bapak Pendeta Mulian Toko Karismatik ini punya tempat ibadahnya. Kami berdoa masuk, berdoa. Setelah Bapak Mulyawan mau sampaikan firman Tuhan pada malam itu, ya. Jadi pada malam itu langsung Roh Kudus menggerakkan dia untuk beritahukan kepada kami, mengecek apakah setelah kamu berdoa dan puasa sudah 2 bulan ini kamu mendapat penglihatan tanda sesuatu, segera sampaikan. Sudah saya angkat, saya duluan baru saya sampaikan. Bapak, ya tadi pagi sore sekitar jam 5 itu saya lihat penglihatan langit itu dia terbuka, lalu ada seperti malaikat atau apa langsung turun baru saya kaget tempat yang saya ada duduk itu. Baru saya lihat tiba-tiba itu ada percikan darah itu, satu di telinga sini, satu di ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan. Lalu saya pikir ini apa? Jadi Bapak itu apa pengertiannya? Saya tanya seperti itu. Sudah masing-masing, cuma saya yang dapat waktu itu. Jadi Bapak Mulyawan langsung buka ayat ini. Sebelum buka, Bapak Mulyawan bilang, itu apa yang kamu minta kemarin apa?
Saya bilang, Bapak saya minta itu, karunia hikmat dan membedakan roh. Dia bilang, sekarang kamu sudah dapat, jadilah pelayan-pelayan perjanjian baru. Dia kasih tahu seperti itu. Lalu kami renungkan yang tadi itu 2 Korintus 3 ayat 6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Jadi setelah beliau bernubuat seperti itu, beliau jelaskan tentang ini, ayat ini. Haleluya. Jadi haleluya. Setelah beliau jelaskan, haleluya, lalu selesai, paginya kami harus bubar. Lalu ada beberapa nubuatan lagi datang dari beberapa hamba Tuhan dari Manado, dari beberapa hamba Tuhan. Jadi sampai tahun 2003 Tuhan suruh saya berdoa 3 kali. Tuhan suruh harus saya kembali ke Wagete. Dari sana harus pelayanan mulai 2006 mulai pelayanan mulai, tapi sebelum 2006 2022 itu dari nubuatan dari Manado, hamba Tuhan Nenek Ariet Sambuaga, sudah 90 tahun 91 tahun seorang nabi di Manado. Saya kirim pesan minta doa ke sana, dia sampaikan nubuatan-nubuatannya. Itu luar biasa. Luar biasa, saudara-saudari terkasih. Jadi dia bernubuat bahwa oleh dorongan Roh Kudus itu bahwa dari dalam hati saya itu akan terbit bintang timur. Jadi saya ini orang baru yang mendapat nubuatan, penglihatan seperti itu. Saya hanya ikuti saja, saya terima, saya simpan, ikuti. Sampai tahun 2006, masuk lagi sampai ke 2000 ini. Tapi saya mengalami salib juga dalam pelayanan itu luar biasa sampai tahun 2000. 2009 terus, haleluya, pelayanan ini dia jalan terus. Jadi saya ini bukan latar belakang dari teologi, baik itu dari gereja GBI atau GPDI ataupun gereja-gereja Protestan, gereja Katolik, tidak. Saya tidak belajar itu teologi. Haleluya. Kalau saya punya tete, orang tua itu mereka pernah ambil kami itu dari kalangan agama Bunani. Agama Bunani itu agama asli yang ada di daerah Tage. Itu agama Bunani itu dari Bunatekega. Bunatekega itu tekega hitam. Itu dipegang agama-agama asli dari Taman Eden punya. Itu kami itu dari agama-agama asli. Jadi dulu misionaris masuk pertama kali itu dari Bapak Tete orang yang pergi ambil di Kokenau. Ya, itu jadi itu dia punya juga karena seperti itu. Tapi kami tidak punya, saya tidak punya keinginan untuk pergi sekolah teologi harus jadi ini atau pastor atau ini, tidak. Tapi Tuhan bawa lain. Tuhan bawa lain untuk pelayanan ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, masing-masing orang itu panggilannya berbeda-beda. Jadi saya dipanggil dengan seperti itu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Jadi setelah itu pelayanan jalan terus, pelayanan pekerjaan rohani dia jalan terus sampai tahun 2014, 14 itu
pelayanan saya dalam pelayanan ini salibnya cukup berat, sampai hampir-hampir saya harus tinggalkan Tuhan karena banyak salib yang saya berat. Saya tidak bisa cerita di kesaksian ini, cukup berat. Saya hadapi salib itu cukup berat, luar dalam. Lalu tahun 2014 itu, bukan 2008 yang Tuhan kasih tahu kami, itu tentang yang terkait dengan dimana kami punya moyang itu terlibat dalam penyaliban Yosua dari 12 suku Israel, termasuk kami orang Papua. 2008 itu dibongkar rahasia itu. Saya antara percaya dan tidak, karena saya dalam pikiran saya dan yang selama ini saya sudah dapat pengajaran bahwa Alkitab itu dari Yerusalem dan kematian Yosua itu juga di Yerusalem, orasinya bukan di Papua. Tetapi Tuhan kasih tahu lewat hamba Tuhan tentang perkara di mana penyaliban Yosua itu moyang kami terlibat. Itu 2008. Jadi moyang kami terlibat 2008. Lalu jadi sampai datang ke 2014 ada lewat seorang hamba Tuhan. Waktu saya lagi sakit berat, lewat hamba Tuhan satu dia sampaikan bahwa suara Tuhan datang jelas-jelas bahwa banyak pernyataan di sini saya tidak cerita, cuma saya hanya cerita yang membuat saya jadi kegoncangan untuk dimana saya harus tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan itu semua, Tuhan bilang semua rahasia firman Tuhan apa semua itu dia terjadi di Papua. Sampai hampir-hampir saya tidak percaya mau tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak, jalan terus. Saya ditantang dari, saya tadinya kan terlibat di aktivis gereja GBI. Jadi kami punya ketua wilayah dan lain-lain itu, mereka tantang saya dengan adanya pengajaran pembukaan firman Tuhan, membongkar rahasia durhaka neraka yang sesuai dengan nubuatan muliawan ini, bahwa kami mulai kerja itu membongkar rahasia-rahasia durhaka neraka tentang peristiwa-peristiwa kerusakan Taman Eden dan lain-lainnya jalan terus. Ya, lalu peperangan jalan terus. Haleluya. Tantangan juga datang silih berganti, salibnya berat. Sampai tahun ada banyak yang bilang itu kamu punya pengajaran itu begini-begini, semua itu peristiwa terjadi di ini, tidak mungkin. Tapi saya dikuatkan, ada seorang hamba Tuhan dari Yerusalem sana datang, pendeta Dirkuelang, dia punya orang Papua itu orang Israel yang terhilang. Jadi sudah mulai tahun 2027 itu kan sudah mulai masuk ke tanda-tanda bom waktu. Tuhan bilang itu bom waktu Tuhan. Semua rahasia pintu gerbang timur mulai dibuka itu. Banyak hamba Tuhan dari luar dalam melihat banyak di mana rahasia misteri Tuhan di Papua ini. Ya, sampai saya ditantang dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta-pendeta. Saya bilang kalau itu semua dari Tuhan, orang mau pilih bagaimanapun tidak akan dipeleh. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, tetap akan juga berakhir. Haleluya. Jadi banyak orang yang tantang itu, banyak memang mereka yang habis, mereka yang jadi terjadi apa-apa kalau saya tidak. Haleluya. Jadi mulai masuk tahun 2014 itu Tuhan kasih tahu. Dan bila Tuhan bilang kamu itu bukan kamu, Tuhan bilang begini, marga yang terlibat dalam penyikaman lambung Yosua itu kamu TKG, Tuhan bilang. Ini firman Tuhan lewat hamba Tuhan lain lagi yang datang ini. Karena waktu itu ini, karena firman Tuhan datang seperti itu, saya bilang tidak, itu Algojo Romawi yang tikam itu bangsa-bangsa lain. Tuhan bilang kamu merendahkan diri, kamu merendahkan diri, minta ampun. Jadi itu waktu itu saya lagi sakit, tapi suara Tuhan datang lewat itu. Dibilang kamu merendahkan diri, minta ampun. Saya tidak merendahkan, saya bilang tidak Tuhan, saya tinggalkan Tuhan. Saya tidak layak jadi hamba Tuhan. Karena saya ini turunan dari bangsa yang telah tikam lambung Yosua.
dari generasi pada zaman Yosua, waktu orasi penyaliban Yosua. Waktu saya bicara begitu, suara Tuhan datang bilang begini, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberi kelegaan kepadaku, dan kuku yang kupasang kepada enak dan ringan. Dari situ baru saya mulai merendahkan diri. Suara firman Tuhan ini datang, saya mulai ini ajakan Tuhan Yesus sudah mulai datang. Saya merendahkan diri, minta ampun karena moyang-moyang kami seperti itu pada zaman itu, generasi Yosua. 12 suku Israel terlibat di dalam Papua dalam penyaliban orasi Yosua. Merendahkan diri, minta ampun, itu penyakit yang tadi yang saya sakit itu langsung hilang. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Ya, lalu terlalu banyak Tuhan bongkar rahasia. Tapi sebelum bongkar rahasia itu kami juga bongkar itu rahasia durhaka neraka. Mulai dari akar-akar dosa neraka dari Taman Eden punya jalan terus sampai kepada rahasia Yosua lahir, orasi penyaliban Yosua masuk terus sampai, tetapi di dalamnya itu kami hadapi setan juga bukan sedikit, dari berbagai-bagai hadapi, karena ini bongkar rahasia-rahasia durhaka neraka. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi hikmat, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan, penglihatan, terus rahasia, bongkar-bongkar rahasia Papua. Ya, hampir saya bikin banyak buku. Hampir banyak orang itu tidak percaya sampai saat ini. Haleluya. Tapi kami dikuatkan oleh hamba-hamba Tuhan lain dari luar Papua juga, yang sedang melihat ke arah Papua. Sampai Tuhan kasih tahu ada 12 negara yang sedang ikuti apa yang kami sedang jalan bersama dengan Tuhan untuk penyelesaian membongkar dosa bangsa-bangsa, membongkar rahasia durhaka neraka, lalu membongkar misteri Papua. Ya, itu bukan kami sendiri, memang Tuhan sendiri. Saya tidak banyak bicara di sini, saya hanya kesaksian, menyampaikan kesaksian bahwa jadi kami menyampaikan firman Tuhan di channel kami sekarang ini. Di channel ini kami menyampaikan itu. Haleluya. Itu yang satu itu adalah ya karena kami sudah minta pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan. Jadi roh pewahyuan dan roh hikmat itu dikasih, sehingga dengan pewahyuan pembukaan firman Tuhan kami sampaikan firman Tuhan itu satu. Yang kedua itu apa yang Roh Kudus bukakan, dan apa yang Roh Kudus bukakan ayat demi ayat yang masih rahasia, dan pasal demi pasal yang masih rahasia, itu disampaikan, dibongkar, diberitahu oleh Roh Kudus, dibuka oleh Roh Kudus melalui ilham Roh. Nah, itu yang kami sampaikan, karena kami bukan latar belakang teologi ya, teologi dari denominasi gereja tertentu untuk belajar sejarah gereja dan lain-lain, atau sakramen-sakramen menurut pendapat-pendapat dari agama-agama, pembuka agama dulu dari Katolik, Protestan, tidak. Haleluya. Jadi yang menjadi guru bagi kami itu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kristus, Roh Kudus. Sehingga kami tidak pakai titel di depan atau di belakang. Kami cukup saja nama kami. Nah, kita lihat kalau macam Nabi, oh ini Nabi Yeskel, Nabi Yesaya. Kalau kita lihat perjanjian baru, pelayan-pelayan perjanjian baru itu seperti ini, 12 rasul. Mereka disebut rasul-rasul. Rasul Petrus, Paulus dikenal dengan nama rasul, karena mereka meletakkan dasar-dasar iman. Ya, itu kesaksian pribadi di mana Tuhan memanggil saya. Jadi sekarang saudara-saudara terkasih, kalau saya sudah mau lari dari pelayanan ini tidak bisa, karena Tuhan tetap panggil. Tuhan tetap macam harus jalan terus. Saya mau sampaikan firman Tuhan, tapi banyak orang antara percaya dan tidak. Bahkan ada yang juga yang kirim-kirim doti-doti, mantra-mantra, sihir. Kalau saya bicara sihir, mantra, dukun yang orang kirim untuk bikin saya itu bukan sedikit, terlalu banyak. Tapi itu semua tampias. Haleluya.
Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, apa yang sekarang kami sedang beritakan, kebenaran firman Tuhan, pembukaan firman Tuhan, ini sudah mau, waktu Tuhan sudah dekat. Hamba Tuhan di seluruh dunia sudah mulai banyak melihat ke arah pelayanan untuk penyatuan visi. Visi itu kata lain penglihatan visi Tuhan. Jadi itu sedikit latar belakang sampai saat ini juga terus Tuhan membersihkan kami. Jadi membersihkan darah sampai gen darah, haleluya, luar dalam. Lalu kita baca satu ayat berikutnya itu, kenapa pelayan-pelayan perjanjian baru itu yang bagaimana, yang lama itu bagaimana. Kita baca dulu supaya kita mengerti perkara ini. Ya, itu di Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Jadi ini maksudnya itu, Paulus bersaksi bahwa Tuhan membuat Paulus juga menjadi pelayan perjanjian baru. Selain 12 rasul, pelayan-pelayan perjanjian baru, suatu perjanjian baru itu siapa? Perjanjian lama itu siapa? Pelayan perjanjian lama itu para nabi, Musa dan juga penulis 5 buku Musa dan juga para nabi, mulai sampai ke Yohanes Pembaptis, itu pelayan-pelayan perjanjian lama. Pelayan-pelayan perjanjian lama. Perjanjian lama itu di situ tandanya adalah darah binatang. Jadi macam imam-imam perjanjian lama itu seperti Harun dan anak-anaknya untuk Israel itu mereka ditabis dengan darah binatang, darah domba jantan. Kita lihat dia punya di ayatnya itu di ini, Imamat 8, 25, 22, 25. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba itu, dan domba itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada kuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan juga ibu jari kaki kanan. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada kuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan mereka, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram dengan darah selebihnya pada sekelilingnya, mesbah sekelilingnya. Diambilnya lemaknya ekornya dan berlemak. Setelah itu lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai, hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Janganlah kamu pergi di depan pintu kediaman pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genaplah perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Ini lihat, menjadi pelayan perjanjian lama itu mereka ditabis dan mereka harus tinggal di kemah itu 7 hari. Itu pelayan perjanjian lama di dalam agama-agama jauh di Saduki, jauh di Parisi. Haleluya. Lain dengan pentabisan Imam Melkisedek di Taman Eden bersama dengan orang-orang Ibrani. Orang Ibrani adalah di Taman Eden itu Melkisedek. Nah, ini imam untuk bangsa Israel, Harun dan anak-anaknya. Pentabisannya itu dari generasi ke generasi sampai suku Lewi dipilih. Itu perjanjian imam perjanjian lama. Nah, imam perjanjian baru itu di mana imam perjanjian baru? Sebab ia menegur mereka, Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktu, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ini kaum Israel dan juga dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan
Aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Yahweh mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan menyatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, dan aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan lagi mengingatkan lagi tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, ini perjanjian baru dan kekal Yesua. Waktu sebelum Yesua naik di atas Golgota itu, Yesua mengadakan itu, maka perjamuan kudus sebagai tanda darah dan tubuh Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu. Haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk memperhidup yang kekal. Ya, kita lihat di ayat Matius 26 ayat 26. Itu dimaksudnya Yesua. Itu perjanjian baru dan kekal. Perjanjian barunya adalah Bapa berjanji, Bapa di surga puas memandang kepada darah Yesua. Haleluya. Percikan-percikan darah Yesua inilah yang membuat hamba-hamba Tuhan menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Mulai dari 12 rasul menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, lalu terus masuk ke Rasul Paulus dan berbicara kepada orang-orang di Korintus. 2 Korintus 3 itu ayat yang tadi 6, 1 sampai 6. Kamu adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang itu. Yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis dengan Roh Kudus, dengan tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan itu Rasul Petrus. Haleluya. Sehingga orang lain dapat mengenalnya. Haleluya. Dapat membacanya. Haleluya. Itu pelayan-pelayan perjanjian baru. Jadi suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kenapa hukum yang tertulis itu mematikan? Jadi hukum perjanjian lama dengan darah binatang dan penabisan, bentuk perjanjian lama dengan darah binatang seperti domba, lembu. Itu kalau setelah perjanjian baru darah Yesus ditumpahkan, baru itu dilakukan, berarti itu mematikan. Itu karena sudah masuk hukum penyembahan berhala. Menggunakan darah binatang, itu penyembahan berhala. Itu yang membuat dia mematikan. Jadi tidak boleh dilakukan. Tidak boleh lagi cari darah babi kah, darah ayam kah, darah ini lembu kah, domba kah, sapi kah, kambing kah, untuk tabis imam atau tabis pastor, pendeta, atau untuk tabis ini dan itu. Tapi meminta pemercikan darah Yesua. Macam tiba-tiba ketika darah Yesua itu tahun 2000. Iya, tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu saya mendapat pemercikan darah Yesua itu. Satu di kuping sini jatuh, satu di sini di kuku jari kanan ini, satu di juri kuku jari kaki kanan, ibu jari kaki kanan. Jadi itu namanya percikan menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Jadi itu perkara di dalam roh. Haleluya. Itu perkara di dalam roh. Jadi ada tanda-tanda kepemilikan Kristus Yeshua Mashiach Adonai. Nah ini yang nanti disebut sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Roh itu menghidupkan. Ya, itu saudara-saudari terkasih. Jadi itu kita mengenal supaya orang mengenal, jadi banyak orang berpikir mungkin jadi hamba Tuhan itu kita harus sekolah teologi, baik itu kalangan apa dari gereja. Tidak, itu bukan jaminan. Haleluya. Itu sama dengan kita belajar sekolah-sekolah biasa. Haleluya. Jadi perjanjian
baru itu ya menjadi pelayan Tuhan itu baptisan Roh Kudus. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia 31 ayat 31. Jadi waktu itu perjanjian baru diadakan dengan apa? 12 suku Israel dari turunan Yehuda. Kenapa disebut Israel? Karena 12 suku Israel sudah masuk dalam orasi penyaliban Yesua. Itu satu, dalam rangka menggenapi firman Tuhan ini, orasi penyaliban Yesua. Ya, bukan orang Roma, tidak, itu orang Israel sendiri. Orang jauh di Papua Yapa, jauh di Papua, 12 suku Israel yang menyalibkan Yesua di atas tanah Papua. Saudara-saudara terkasih, yang kedua itu aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kenapa disebut kaum Yehuda, tidak disebut juga dari dengan suku-suku Israel yang lain, tapi disebut kaum Yehuda? Haleluya. Karena Yehuda itu yang menyelamatkan orang Israel, yang mengadakan perjanjian baru itu darah Yesua itu. Dia adalah keturunan yang dilahirkan oleh turunan Yehuda. Dari Yehuda Daud lari ke gen darahnya itu, gen genetik darahnya atau DNA itu, dia lari terus sampai ke Daud sampai ke Maria, sampai ke Yusuf, sampai ke Maria dari turunan Yehuda, dari Daud melahirkan Yesua. Haleluya. Yesua. Adakah sekarang orang Papua itu juga darah genetiknya Israel? Ada. Haleluya. Nanti dia bisa punya peta pelayanan di mana 12 suku Israel yang tersebar di Papua itu, wilayah dari sana, wilayah Soron dan Manapuara arah ke sini itu suku-suku Benyamin. Kita daerah Orame ini suku-suku Yehuda. Ada suku Yehuda, Yusuf, termasuk wilayah sebelah utara ini. Haleluya. Efraim ada di Merauke di bawah sana. Haleluya. Dan ada suku-suku Dan, itu daerah suku-suku Dani. Suku-suku Dani sana, Moni sebelah sana, kaum pemberontak itu. Jadi itu mengenal jati diri orang Papua adalah ada gen darah. Haleluya. Gen genetik darah. Dia bilang orang Indonesia ujung bumi itu, dari ujung bumi akan datang tari-tarian, puji-pujian dan penghormatan kepada Yesua. Haleluya. Dari ujung bumi, berita kurus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur, tempat matahari naik dari Yerusalem, jaraknya di timur berarti dari rahim bumi Papua. Haleluya. Itu siapa sebenarnya? Ya, Israel dalam tanda darah perjanjian baru. Perjanjian lama adalah tanda darah Israel, perjanjian baru adalah tanda darah Yesua Masih Adonai. Ya, mereka ini akan digerakkan oleh Roh Tuhan. Haleluya. Mereka ini akan digerakkan oleh Roh Tuhan dan darah Yesua, oleh darah pemercikan Yesua untuk mengadakan pelayanan dari timur ke barat. Saudara-saudari terkasih, makanya di situ ayat tadi itu dibilang, ya sesungguhnya sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Pelayanan terakhir itu akan diadakan oleh Tuhan, akan memakai orang-orang Yahudi asli, orang-orang Israel asli, darah daging asli, yang ada gen darahnya dari Maria, punya saudara, punya turunan, lari sampai kepada, dan sekarang generasi kita sekarang ini, maupun juga dari suku-suku Israel dari melalui gen darah, walaupun kulitnya sudah, rambutnya kulit keriting, kulitnya hitam. Haleluya. Walaupun itu bangsa-bangsa kulit putih, tapi dalamnya ada mengalir gen darah. Israel itu akan bangkit di seluruh dunia. 12 suku Israel dari kaum turunan Yehuda, dari kaum turunan ini. Itu Tuhan tetap akan mengadakan perjanjian yang pelayanan akhir zaman, tetap Tuhan akan memakai di akhir zaman. Saudara-saudara, dan ini pelayanan kalau Israel
asli dari Yahuda asli ya, dari Yahudi asli ya, nanti di perjanjian baru itu Tuhan pakai dengan darahnya, kekuatan darahnya. Itu pelayanan terakhir, pelayanan penuaian, pelayanan yang melintang patah memeleh putus. Haleluya. Itu pelayanan terakhir menjelang Tuhan kembali. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan dengan perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu itu, memegang tangan kanan mereka untuk membawa mereka keluar tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, aku akan menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi bagi sekarang kaum agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, jauh di Bunani, jauh di Edage, dan juga jauh di lain yang ada di menyebar di seluruh dunia, yang masih pakai darah binatang, darah lembu merah, darah ini, itu semua ditolak oleh Tuhan, karena itu sudah batal demi hukum perjanjian baru, hukum darah Yesus dan hukum tubuh Yesus. Saudara-saudara terkasih, dan itu hukum perjanjian baru. Haleluya. Jadi menjadi pelayan Tuhan itu bukan selesai semua sama tamat sekolah teologi dan dia sudah jadi pelayan perjanjian baru. Tidak, ukurannya orang itu ada milik diurapi, dikena, dibaptis dengan kekuatan darah Yesus atau tidak, itu masalah ada di situ. Dan orang itu sudah kena pengurapan minyak atau Roh Kudus atau tidak, itu tandanya ada di situ, menjadi pelayan perjanjian baru. Bukan ukurannya sekolah teologi sampai ke master dokter, tidak, bukan. Itu oke-oke saja menurut hukum-hukum dunia dan paradigma manusia dunia. Tapi kalau firman Tuhan tidak, ukurannya itu tadi pentabisan Harun dan anak-anaknya itu. Ada darah lembu, darah domba, ada minyak. Minyak itu bercerita tentang Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Setelah orang itu dipercikan dengan percikan darah Yesus, menjadi pelayan Tuhan di dalam roh, maka dihidupkan lagi dengan pengurapan Roh Kudus, atau rohnya itu lahir baru. Nah, dengan kekuatan itulah orang akan melayani di dalam roh. Itulah pelayan perjanjian baru, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Ini supaya orang mengerti, sehingga siapapun dia yang telah mengalami seperti itu bisa menjadi pelayan. Bukan bisa, tapi dari Tuhan memampukan dia untuk menjadi pelayan perjanjian baru. Entah dari kaum awam, dari latar belakang sekolahnya, mungkin kalau saya sekolah latar belakang sekolah saya ilmu pemerintahan dan sosial, politik dan sosial. Kalau saya ada banyak kaum awam, ada yang tidak pernah sekolah menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Ada juga yang sekolah teologi, tapi dia kena percikan darah Yesus menjadi pelayan. Bahkan dia sudah kena minyak pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Walaupun dia sudah pernah sekolah teologi, haleluya, tapi dia kena pengurapan Roh Kudus, kena darah Yesus, haleluya, menjadi pelayan perjanjian baru. Begitu pula orang-orang kaum. Kenapa sekarang Tuhan banyak memiliki orang-orang kaum awam yang tidak pernah sekolah teologi? Tuhan tahu hati manusia, Roh Kudus tahu manusia dengan filsafatnya, dengan pengetahuannya, dengan ilmu agamanya, itu akan memilih muncul bekerjanya pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu dia mencari orang-orang yang betul mau mengandalkan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dan mereka itu diangkat menjadi pelayan perjanjian baru. Haleluya. Dengan demikian, bagi mereka yang pernah sekolah teologi, kami imbau juga untuk harus memiliki percikan darah Yesus, dan juga harus memiliki pengurapan Roh Kudus, merindukan untuk lahir baru atau baptisan roh. Haleluya, supaya bisa melayani di gereja masing-masing, sehingga umat-umat di sana itu tidak terlantar, bahkan kembali ke dosa, jatuh bangun. Hampir Papua ini banyak orang-orang Kristen yang umatnya digembalakan, banyak yang
banyak yang sedang buat mati dalam dosa dan terjadi kejahatan orang-orang Kristen di Papua ini. Ini bisa bawa dengan baik. Kalau tidak seperti itu tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, karena ini jiwa-jiwa manusia. Dengan demikian, baik yang pernah sekolah teologi maupun yang tidak pernah, kita harus usahakan supaya baptisannya penabisannya itu oleh darah Yesus harus terima itu, merindukan itu yang pertama. Tuhan, saya sudah selesai sekolah teologi, haleluya. Percikan saya minta percikan darah Yesus untuk saya menjadi pelayan perjanjian baru. Itu satu. Yang kedua itu merindukan Roh Kudus, haleluya. Supaya kalau orang lain dibaptis dengan baptisan roh, saya juga dibaptis dengan baptisan roh. Baik itu juga itu mereka yang pernah selesai di teologi maupun juga mereka yang masih awam. Karena Bapak merindukan pelayan-pelayan. Penua memang penua itu banyak sudah menguning, tetapi para penua itu rindukan di akhir zaman ini. Saudara-saudara terkasih, kalau tidak kan Tuhan pakai anak-anak kecil-kecil generasi Yosua. Besok bulan Juli itu anak-anak kecil generasi Yosua Tuhan pakai. Haleluya. Karena apa? Manusia yang dewasa itu pol dengan ini otak itu pol dengan dia punya paradigma, pengetahuan. Dia bertahan dengan pengalaman. Dia bertahan dengan pengalaman pendidikan. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu apa-apa. Dia mau, dan Tuhan akan pakai mereka anak-anak kecil dari umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke atas sampai dengan umur 17. Itu Tuhan pakai. Haleluya. Atau orang-orang besar yang merindukan Tuhan, saya kosong di hadapan Tuhan. Tuhan isi saya dengan percikan darah Yesus sebagai haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini yang saya bagi sebagai pelayan-pelayan pekerjaan, pelayan-pelayan perjanjian baru. Ini saya bersaksi. Yang pertama ini saya bagi pengalaman kesaksian saya. Yang kedua adalah supaya orang mengenal, oh dulu hamba Tuhan ini dulu begini, haleluya. Dia dari begini, dia latar belakang begini, haleluya. Jadi kalau kami ini sudah mendapat karunia membedakan roh, itu kita bisa membedakan roh. Penglihatan yang bukan dari Tuhan kita bisa tahu, penglihatan yang dari Tuhan kita tahu, haleluya. Orang berbicara dengan bahasa apapun kita tahu, karena orang yang memiliki karunia membedakan itu tahu. Oh, ini roh ini yang sedang berbicara, ini barang ini dia berbicara, haleluya. Mendapat hikmat, karunia hikmat, haleluya. Karunia hikmat, pewahyuan, haleluya. Jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan, saudara-saudari terkasih, haleluya. Untuk kami bersaksi, bukan berarti bahwa ini, tetapi orang mengenal, umpamanya Tony Daud. Oh, Tony Daud itu dia bertobat dari begini-begini. Dia kesaksikan dia waktu dia bertobat itu bagaimana, atau hamba-hamba Tuhan lain. Haleluya. Macam sekarang Daud itu mulai dipanggil Tuhan itu sejak kapan? Haleluya. Seperti itu masing-masing orang punya pengalaman dengan Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Rasul Petrus, haleluya. Waktu dia di Tasmania tadinya nelayan, dia menjadi pelayan Tuhan. Haleluya. Ya, seperti itu saudara-saudari, dari generasi tubuh Kristus berganti generasi tubuh Kristus sampai sekarang generasi kita. Haleluya. Ini besok lagi sudah beralih kepada generasi Yosua. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka akan ini. Jadi jangan berpikiran hamba-hamba Tuhan, jangan berpikiran mungkin kami akan memulihkan total pekerjaan ini. Tidak, itu Tuhan bilang itu generasi Yosua akan dipakai lagi. Ini besok bulan Juli ini, awal bulan Juli itu sudah masuk. Saudara-saudara terkasih. Jadi ini saya sampaikan firman Tuhan ini juga. Saya bersaksi tentang ini juga itu ini. Haleluya. Saya sampaikan ini juga itu tentang ini anak-anak
anak-anak kecil juga dong lihat penglihatan itu. Mereka memberitahukan. Tiba-tiba saya sendiri di dalam gereja, anak-anak mereka lihat. Tapi tiba-tiba waktu saya sendiri dalam gereja, tapi tiba-tiba saya dalam gereja lagi ini berdoa, tapi banyak malaikat yang sedang berdoa, sedang menyanyi dengan saya. Haleluya. Mereka lihat penglihatan seperti itu. Haleluya. Jadi itu bukan berarti apa kami sampaikan kesaksian seperti ini untuk supaya mungkin bukan untuk saya menyombongkan diri, tetapi supaya orang mengenal latar belakang saya itu apa. Haleluya. Pernah dari mana ke mana. Haleluya. Itu harus wajib kita sampaikan. Haleluya. Sampaikan. Rasul Yohanes dia muncul. Haleluya. Dia latar belakangnya waktu dia lahir itu bagaimana? Oh betul, kalau Yohanes Pembaptis dia lahir itu hampir berapa tahun itu dia mama tidak dapat anak. Sampai Zakaria harus masuk berdoa. Baru malaikat Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia akan dikandung anak itu kasih nama Yohanes. Zakaria dia tidak percaya, padahal tidak percaya mulutnya jadi bisu. Waktu dia lahir baru waktu diberi nama, baru mamanya Elizabeth bilang kasih tahu bapaknya dia tahu namanya. Don't suruh ambil itu. Dia tuliskan di atas papan batu nama Yohanes. Dia tulis baru langsung dia baca. Yohanes begitu langsung bapaknya bisa bicara. Haleluya. Jadi itu diceritakan kembali Rasul Yohanes dia punya siapa latar belakang dari kecil lahirnya bagaimana, ada tanda atau tidak. Yohanes Pembaptis itu diuraikan di Injil. Haleluya. Kalau Yosua punya itu uraian tentang Yosua punya itu di Injil itu terbatas, tanggal lahir juga terbatas. Bagaimana waktu dia lahir masih belum lengkap, banyak kan belum ditulis. Nah itu sudah dibukakan lewat kami, tapi kami tidak bisa cerita banyak itu tentang itu. Itu di Injil kekal tentang pribadi Yosua. Saudara-saudari terkasih, jadi Yosua itu betul-betul anak manusia, betul-betul juga dia anak Yahweh, dan betul-betul dia anak manusia. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu beberapa hal yang saya bersaksi saat ini tentang ini. Haleluya. Menjadi pelayan perjanjian baru itu, haleluya. Itu bukan gampang-gampang. Haleluya, kita harus bayar harga. Banyak merendahkan diri, pelepasan jalan terus. Dosa mata, telinga, dosa darah, dosa ini terlalu banyak. Pelayanan pribadi harus banyak. Umpamanya kita satu kali jadi sarjana umpamanya sarjana etnografi, sudah dia mulai sampaikan pidatonya, orasinya itu beda. Atau mungkin dia menjadi sarjana teologi, setelah sarjana teologi dia sampaikan teologianya, khotbah teologianya, itu beda dengan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, berbicara dari apa yang Roh sampaikan, apa yang didengar oleh Roh Kudus. Apa beritahukan Yosua, beritahu kepada Roh Kudus, beritahukan bekerja melalui pemerintahan kerajaan Tuba Masih, beliau kerja melalui 9 kerajaan dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masih sudah siapkan. Itu beda sekali, beda jauh. Haleluya. Makanya sangat beda jauh antara apa yang Yosua sampaikan dengan imam-imam perjanjian lama. Para imam mereka beda jauh. Imam-imam rasa lain. Kenapa orang ini Yosua yang baru datang ini, aduh dia mau lebih daripada kami. Haleluya. Bahkan dia tambahkan lagi daripada hukum Taurat yang tertulis, dia tambahkan lagi lain lagi. Haleluya. Orang mulai imam-imam ahli Taurat mulai macam marah dengan Yosua. Haleluya. Umur 12 tahun saja dia sudah berdebat di bait Yahweh. Wah, luar biasa hikmatnya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih,
Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun itu kesaksian saya, potong-potong tentang biografi saya, latar belakang saya. Haleluya. Tetapi saya sampaikan supaya mungkin mengenal, haleluya, sehingga seorang hamba Tuhan yang mulai muncul dari mulai muncul menyampaikan menyampaikan banyak firman Tuhan, itu lain dengan nanti lain dengan apa yang ditafsirkan oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu tentang suatu perkara, umpamanya perkara tentang haleluya kelahiran Yesus. Nanti beda antara yang dengan baru Roh Kudus bukakan, haleluya. Jadi beda dia punya ininya, pembukaan firman Tuhannya, karena Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri tahu tentang pribadinya, dia lahir di mana, terus dia cara bagaimana dia punya pribadinya, itu Roh Kristus yang akan menyampaikan. Roh Yahweh itu akan menyampaikan bumi itu dulu bagaimana dan bagaimana, haleluya. Bahkan lebih lengkap itu, apa yang ada 3 yang bersaksi tentang Yesus di surga, ada 3 yang bersaksi di bumi tentang Yesus. Itu lebih lengkap dan itu lebih kuat lagi, haleluya. Kesaksian manusia itu terbatas ya. Jadi saya batasi sampai di sini dulu. Biografi saya sampaikan, haleluya, supaya bisa mengenal. Banyak orang diantara kami orang macam apa yang saya sampaikan itu macam kurang yakin, kurang percaya, menjadi ragu, bahkan tantang. Itu yang kami sampaikan. Terus dan ini lagi lain, ini lagi. Dengan demikian apa kami sampaikan akan hamba-hamba Tuhan lain yang datang dari Amerika, dari Rusia, dari Yerusalem, dari Indonesia, bagian barat dan lain-lain. Kok ini ada hamba Tuhan lain lagi di Papua sana muncul di pedalaman ini? Wah, ini bagaimana ini? Haleluya. Lalu salah bicara lagi baru. Salah berdoa, salah bicara, baru mencap kami yang di Papua itu masih miskin, masih pakai kotek moge, masih latar belakang yang masih di bawah koloni. Baru manusianya juga ini begini, kenapa dong datang dari sana lagi? Kenapa Tuhan pilih orang di sana? Haleluya. Itu banyak pertanyaan sehingga banyak terjadi. Ini kami sampaikan supaya haleluya berhati-hati untuk menyampaikan suatu perkataan, karena perkataan itu juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara-saudari terkasih, itu yang bisa saya sampaikan, haleluya, supaya kita mengenal hamba Tuhan demi hamba Tuhan yang akan bermunculan di atas Papua, Indonesia, untuk bekerja demi kerajaan Tuhan Masia. Haleluya, bekerja demi kerajaan Tuhan Masia untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi bangsa-bangsa, bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masia Adonai, hamba telah menyampaikan, haleluya, berita tentang haleluya Bapa, pelayan-pelayan perjanjian baru, mengenal perjanjian lama dan mengenal perjanjian baru. Bapa sudah jelaskan ini melalui penyampaian kesaksian biografi hambamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami hanya alatmu, kami hanya keledai saja Bapa. Eka yang bekerja dari dalam kami untuk penyelesaian penamatan rencana agung Tuhan dan bahkan untuk pelayanan pemulihan pekerjaan Tuhan Bapa di bumi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami percaya apa yang kami minta doa percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Apa yang kami sampaikan menjadi kesaksian. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masia Adonai, sehingga yang lain juga dan juga orang lain yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan dengan melayani Tuhan menjadi pelayan perjanjian baru, supaya mereka mengikutinya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masia Adonai.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami berdoa, kami percaya, kami katakan bahwa itu semua sudah terjadi. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara terkasih.